Ada sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat kita orang yang beriman, yaitu sifat yang baik. Di antaranya misalnya muttaqun, orang yang takwa. Kemudian ada juga yang disebutkan tawwabun, orang-orang yang bertobat. Di antaranya ayat yang Tuan baca, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita lihat dua maknanya, adapun dua lafaz yang disebut oleh Allah dengan muttaqun, yang sering-sering kita dengar adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau disyarah ataupun ditafsir oleh Imam Al-Ghazali, orang-orang yang bertakwa itu orang yang tidak berdosa, tidak melaksanakan dosa kepada Allah. Selalu di dalam kehidupannya, di dalam perjalanannya, di dalam pembicaraannya, hatinya, semua itu adalah dalam keadaan kondisi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memelihara. Karena asal takwa itu daripada wiqayah. Wiqayah itu sebagai pemeliharaan. Sepertinya kita pakai sandal ataupun sepatu ketika kita berjalan, karena untuk terpelihara kita daripada kena duri di kakinya, karena itu adalah berbahaya. Kita pakai helm ketika berkendaraan, karena siapa tahu terpeleset ataupun jatuh akan terhindar kena kepalanya dengan benda-benda yang keras, itu adalah berbahaya. Yang semua ini adalah kenapa harus kita laksanakan? Karena itu adalah takut ada sesuatu yang ditakutkan. Sesuatu yang ditakutkan yang bisa membahayakan bagi kita. Begitulah kira-kira muttaqun, orang yang takwa yang disebutkan di dalam ayat adapun di dalam Al-Quran. Mereka menjaga diri daripada seluruh dosa, perkataan, perbuatan, dosa tangan, dosa anggota. Semuanya itu adalah kenapa tidak dikerjakan? Karena orang itu adalah takut daripada azab Allah ataupun siksa Allah yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang berbuat salah. Kemudian tawwabun, orang yang bertobat. Kita sebagai manusia tentunya tidak luput daripada dosa. Tapi setelah kita melaksanakan dosa, apabila kita sudah sadar yang dosa itu yang kita kerjakan, wajib kita bertobat. Tobat daripada dosa itu tergantung bagaimana dosanya. Mungkin kalau dosa lidah yang terlanjur, yang tidak ada hubungan dengan manusia, dengan orang lain, yang kita ucapkan itu adalah yang menjadi dosa, mungkin itu dengan cukup dengan astaghfirullah. Karena dalam agama kita dianjurkan tidak boleh banyak berbicara, apalagi berbicara kita hal yang tidak penting. Yang itu menurut pandangan agama sudah terbuang waktu.
Mungkin kalau dosa yang semacam itu yang tidak ada berhubungan dengan manusia, adapun tidak berhubungan dengan Allah, yang dosa itu dosa besar seperti tinggalnya sembahyang, adapun memakan riba, adapun hal-hal yang lain, itu hanya cukup dengan kita ucapkan astagfirullah. Maka oleh karenanya agama menganjurkan kepada kita banyak beristighfar. Tapi kalau dosa itu yang kita kerjakan adalah dosa yang harus kita taubat, yaitu taubat nasuha, yang harus kita buat penyesalan, benar-benar penyesalan, dan itu tidak akan kita kerjakan, itu adalah butuh waktu dan harus benar-benar kita buat penyesalan. Sepertinya kita dosa meninggalkan salat, dosa meninggalkan puasa. Solusinya adalah kita qada. Kalau tidak kita qada, itu berarti kita belum dianggap orang yang bertobat. Walaupun dosa itu sudah kita lupakan, yang namun dosa itu tetap tertulis di dalam buku Allah. Maka alangkah kita takutkan ketika banyak kita berdosa, dosa itu adalah kita lupakan, seolah-olah kita tidak berdosa dan tidak pernah kita bertobat, tetapi yang namun dosa itu mahfuzun indallah. Artinya di hari kiamat akan dikembalikan, akan diperlihatkan bagaimana yang kita dengar-dengar di dalam ayat. Nanti di hari akhirat akan kita lihat sebesar debu daripada kebaikan yang kita kerjakan akan dikembalikan oleh Allah, dan juga seperti demikian sebesar debu daripada dosa yang kita kerjakan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Adapun beda antara tawwabun dengan muttaqun. Muttaqun orang yang tidak pernah berdosa, tidak melaksanakan dosa, menjaga diri dalam kehidupan. Tapi kalau tawwabun orang yang sudah pernah melaksanakan dosa, dia menyesal dan wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri. Kalau tobat yang sangkut paut dengan sesama anak Adam itu harus lewat syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan, harus kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Maka oleh karena itu, tanda-tanda tobat seorang laki-laki itu ada 4 macam. Ada beberapa macam. Yang pertama, ayyamsika lisanahu minal fuduli wal ghibah wal qadhi. Menahan lidahnya daripada berbicara yang bukan-bukan, tidak perlu. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat alla yara li ahdin fi qalbihi hasadan wa adawah. Tidak melihat bagi seseorang dalam hatinya. Hati satu daging, sepotong daging di dalam tubuh kita manusia, yang apabila daging ini bagus, akan bagus seluruh tubuh manusia. Apabila daging ini busuk, akan busuk seluruh tubuh kita manusia. Kemudian yang ketiga, ayyufarika ashabisu. Orang yang bertobat, kalau dulu kita bergaul dengan rakan-rakan ataupun dengan taulan-taulan yang buruk, kita akan meninggalkan mereka karena mungkin akan terpengaruh. Kemudian yang terakhir, ayyakuna, orang yang bertobat, ayyakuna musta'idan lil mauti. Di dalam kehidupan kita selalu mempersiapkan untuk mati. Apalagi kita sering mengevaluasi, melihat kepada diri kita sendiri. Mungkin kalau kita lihat ke belakang sudah cukup lama kita berjalan, hanya beberapa langkah lagi akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita posisikan diri untuk mempersiapkan bahan ataupun bekal untuk mati. Nadiman, menyesal di dalam hidup, di dalam mengerjakan dosa. Mustaghfiran lima salafa, orang yang bertobat, orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi barang yang telah dikerjakan daripada segala dosanya, dan bersungguh-sungguh selalu di dalam kehidupan atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muyukana menan, kana berarti dalam golongan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.